Nah guys, jadi saya ada di lokasi Curug Ngebul nih di pagi hari. Dan rencananya nanti malam mau saya telusuri nih di daerah Curug Ngebul ini. Kira-kira sosok gaibnya, wujudnya seperti apa gitu teman-teman. Dan mungkin kalian juga penasaran di manakah lokasi Curug Ngebul ini. Karena lokasi Curug Ngebul ini tidak terlalu terkenal lah istilahnya. Atau tidak banyak dikenal sama orang-orang. Dan istilahnya ini surga tersembunyi lah gitu teman-teman. Lokasinya ada di Cianjur Selatan. Kalian bisa searching di Google Curug Ngebul. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu air terjun berasap teman-teman. Jadi begitu air terjun itu turun, nah itu jadi terjadilah asap begitu. Makanya disebut Curug Ngebul. Nih saya liatin air terjunnya sama kalian. Gimana nih teman-teman? Ih, Masya Allah, tingginya 130 meteran teman-teman. Dan buat kalian juga yang suka ngecamp, di sini direkomendasiin buat ngecamp karena di sini ada areanya tuh. Semuanya dikelilingin sama tebing-tebing. Masya Allah, indahnya kan? Jadi buat kalian yang belum pernah datang ke sini, datang coba ke sini teman-teman. Karena di balik keindahan alam selalu ada misteri yang tersembunyi dan itu akan saya ungkap misterinya. Jadi ikutin terus penelusuran saya dan perjalanan saya bersama saya Evan Alkorni. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Evan Alkorni. Dan seperti yang kalian bisa lihat di belakang saya ada air terjun yang indah banget gitu. Dan kalian pengen tahu nggak lokasinya di mana? Lokasinya ada di Curug Ngebul. Dan saya sekarang mau berbincang-bincang nih sedikit sama Bapak Dede selaku pengelola dari wisata Curug Ngebul. Nah, kira-kira Curug Ngebul ini lokasinya terletak di daerah mana, Pak? Ya, selamat datang, selamat pagi bersama channel YouTube Evan Alkorni. Iya. Ini Curug Ngebul adanya di Kampung Rawasoro, Dusun Pasir Pari, Desa Bunjaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Iya. Kurang lebih ini dari Kecamatan Pagelaran 8 kilo. Iya, iya. Dan ini Curug Ngebul memberikan pesona alam yang utuh, indah. Jadi kepada para pengunjung, wisatawan lokal atau mancanegara silahkan datang. Sudah fasilitasi di sini tempat ngecamp. Adalah musola, WC, fasilitas di sini. Cuman mungkin jalan lah, akses jalan akses gitu. jalan. Jadi saya mohon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada
pemerintah pusat, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, mohon diperhatikan lah Iya. demi kemajuan wisata alam Curug Ngebul, apalagi Iya. ke Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur Iya. dan Kementerian Pusat, Iya. Bapak Haji Sandiaga Uno. Iya. Jadi mohonlah infrastruktur dan sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur yang ada di Curug Ngebul, Kecamatan Pagelaran, mohon diperhatikan. Iya, Karena di sini semua belum ada di pemerintah, baru ini swadaya. Oh. Saya terima kasih kepada warga masyarakat yang kompak kegotong royongan, semoga menjadi amal ibadah. Iya, amin Pak. Jadi belum kesentuh sama pemerintah gitu Pak. Belum. Ya, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada yang nengok channel ini dan mereka langsung nengok keindahan alam dari Curug Ngebul ini. Dan mungkin sejarah atau asal-usul dinamakan Curug Ngebul ini apa kira-kira Pak? Ini Curug Ngebul konon dulu dipakai para leluhur lah, sesepuh di sini. Kalau ada per tahun sekali itu ada 14 mulut tuh. Suka mandi-mandi di sini. Itu karena kalau sekarang kan udah dibuka wisata. Jadi mohon kepada semua pengunjung dari manapun lah. Dari domestik atau mancanegara. Mohon saling menjaga keutuhan alam. Pesona alam, wisata alam Curug Ngebul, Kuta Lamaran. Jangan bawa senjata, jangan bawa senapan lah, menembak burung-burung yang ada di kawasan wisata ini dilindungi. Terus jangan membawa minuman keras, jangan membunuh, berantem, jangan maksiat di sinilah. Ini kan wisata halal. Gitu. Benar. Wisata halal, jadi mohon lah saling mendukung, saling menjaga. Gitu. Jadi karena kalau bukan kita lagi yang menjaga alam ini, mau siapa lagi teman-teman gitu. Seperti ada ikan di sini, jangan sampai diracun lah Pak. Itu nggak boleh tuh teman-teman. Nggak boleh. Itu demi kelestarian mungkin ya. Alam lah. Air. Dan buat kalian juga nih teman-teman penonton-penonton setia saya yang nonton channel saya, kalau kalian belum tahu Curug Ngebul lokasinya di mana, kalian bisa searching di Google, tulis aja Curug Ngebul, otomatis langsung keluar. Dan buat kalian juga teman-teman di Indonesia yang suka traveling, suka ngecamp, saya rekomendasiin tempat ini nih. Pokoknya bagus banget lah, surga tersembunyi istilahnya di sini. Mudah-mudahan 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini makin ramai di sini ya Pak ya. Jadi dan saya juga mau minta izin nih sama Bapak, nanti malam rencananya mau saya telusuri nih daerah Curug Ngebul ini. Karena di balik keindahan alam selalu ada misteri yang tersembunyi ya Pak ya. Dan itu saya mau coba mengungkap kira-kira sosok makhluk gaib seperti apa wujudnya yang menghuni curug ini. Kira-kira saya izinkan demi kemajuan curug. Emang kan manusia semajin Allah ciptakan. Bukan berarti kita harus takut, tapi kita harus beriman bahwa kita semajin diciptakan untuk beribadah. Betul sekali Pak. Jadi tergantung niat seseorang datang ke sini seperti apa ya Pak ya. Karena saya juga bikin konten misteri ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat meyakinkan bahwa Allah itu tidak menciptakan cuman manusia doang, tapi ada makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Dan itu nggak patut kalian takutin kecuali Allah, teman-teman, begitu. Ya kan yang digaibkan kan kita, yang maha gaib Allah. Iya benar-benar. Jadi sampai di sini perbincangan saya bersama Bapak Dede. Saya tunggu sama Bapak Dede. Buat kalian yang belum pernah datang ke sini, langsung aja temuin Bapak Dede. Udah tahu lah pokoknya sekampung ini mah begitu. Jadi kita ketemu lagi nanti malam bersama saya Evan Alkorni. Dan bersama saya Pak Dede, panggilannya Kang Deboy, pengelola wisata alam. Kang Deboy. Buka aja di YouTube Evan Alkorni. Nah guys, jadi kita langsung aja nih telusurin tempatnya. Dan sebenarnya tadi saya ada halangan sedikit teman-teman. Rencananya saya mau menelusurin tempat ini tuh jam 10 malam. Cuman jam 10 dikasih hujan lebat di sini nih. Jadi saya nggak bisa mulai penelusurannya. Dan sekarang kalian tahu nggak? Ini jam 2 malam baru saya telusurin tempatnya. Jadi saya rasa ini terlalu malam, kemalaman.
dan udara di sini juga Masya Allah dinginnya. Jadi saya ngecamp teman-teman di sini nih. Kita liatin terus, siapa tahu mudah-mudahan atas izin Allah ada salah satu makhluk gaib penghuni Curug Ngebul ini bisa kerekam sama kamera saya teman-teman. Kita naik aja langsung ke atas, dan ini saya harus hati-hati soalnya baru beres hujan nih, jadi agak-agak licin jalanannya. Dan seperti biasa penelusuran saya menggunakan kamera infrared teman-teman, atau night vision, dan tanpa cahaya gitu, kecuali senter buat jalan. Kita jalan terus. Sini banyak suara apa itu, kodok atau apa? Masih aman sih sejauh ini penelusurannya, belum ada tanda-tanda kemunculan dari sosok makhluk gaib teman-teman. Nah, itu bisa kalian lihat percikan air dari air terjunnya kena langsung ke kamera tuh. Dan dilarang naik juga nih. Jadi di balik batu ini air terjun teman-teman. Cuman dilarang naik karena mungkin alasan keselamatan teman-teman. Kita liatin terus, kita amatin dari mulai samping-sampingnya, jangan ada yang terlewat. Siapa tahu di balik semak-semak ada penampakan yang bisa saya rekam teman-teman. Ini batunya gede banget, dilarang naik tuh, ada tulisan. Karena licin juga kalau maksain naik ke atas batu ini nih. Lagian ini malam bahaya kalau saya naik, jadi saya nggak bakalan naik deh. Utamakan keselamatan. Tapi di sini suara air terjunnya nggak terlalu kencang teman-teman. Padahal debit airnya lumayan deras. Tapi suara airnya nggak terlalu kencang kedengarannya. Dan saya akan memberitahu sejarah tentang Curug Ngebul ini teman-teman. Dan itu tenda saya teman-teman tuh, kalian bisa lihat lagi bikin api unggun tuh. Dan ini kolam buatan lah istilahnya, jadi buat yang wisata kesini, di sini disediain kolam buat kalian bisa berenang gitu di kolam ini, atau mandi lah istilahnya. Karena kalau buat ngedeketin air terjunnya terlalu bahaya teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang berwisata ke sini silahkan, cuman utamakan juga keselamatan gitu. Jadi kita kelilingin kolamnya teman-teman, kita deketin air terjunnya nih.
Dan tadi siang itu Masya Allah di kolam ini banyak ikannya teman-teman, dan itu alami kata pengelolanya gitu, nggak ditanamin istilahnya lah. Jadi ikan ini ada secara alami gitu. Sejauh ini masih aman sih, cuman baru terdengar suara kodok, banyak suara kodoknya di sini nih. Kita jalan menuju air terjun nih. Ini irigasinya masih ada belum tanda-tanda teman-teman. Dan kedalamannya juga nggak terlalu dalam di kolam ini teman-teman, sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi aman lah buat kalian berenang juga di sini. Cuman jangan jam 2 malam berenangnya, gak bakalan kuat. Masalahnya ini saya udah pakai jaket tebal juga. Masya Allah dinginnya ini. Mungkin karena dikelilingin sama benteng-benteng alam air terjunnya, jadi dinginnya terasa teman-teman. Tuh saya udah mulai dekat air terjun nih. Kalian bisa lihat kan percikan dari air terjunnya tuh, nampak di kamera teman-teman. Agak serem juga nih kalau malam-malam kesini nih sendirian. Suara kodok yang nemenin terus nih. Kita jalan terus. Siapa tahu di depan saya ada yang nampak. Jadi makin menegangkan teman-teman nih mendengar suara kodok. Dan ini udah lumayan deket nih saya sama air terjunnya teman-teman. Agak serem juga kalau dekat air terjun malam-malam. Kita jalan terus. Sampai sekarang sih masih bisa terkendali lah, aman lah, belum ada yang ngagetin. Jadi kita jalan terus deketin air terjunnya. Masih belum ada tanda-tanda dari sosok makhluk gaib nih di sekitar sini. Atau mungkin nggak kelihatan aja nih sama saya nih. Kita jalan terus, tapi kalian bisa dengar kan ini nggak terlalu keras nih air terjunnya, suaranya jadi nggak terlalu keras dari air terjunnya. Padahal ini gede banget air terjunnya teman-teman. Dan kayaknya saya nggak bisa turun sampai sini doang nih ngedeketinnya. Tuh, ini depan saya air terjun teman-teman, tuh percikan airnya tuh ke kamera. Dan saya nggak bisa lebih dekat lagi nih. Dan ini ada batu di depan saya teman-teman.
dan gak nyampe kayaknya nih. Tuh kelihatan kan air terjunnya sama kalian teman-teman. Ini gede banget sumpah. Cuman air terjunnya yang anehnya gak berisik di sini. Tuh airnya tuh. Saya sempat pikir itu yang panjang itu ular teman-teman. Jadi parno begini. Padahal itu pembatas kolam buat ngebatasin antara kolam sama air terjun. Tapi di kamera kelihatannya kayak ular aja memanjang gitu. Kita jalan lagi balik deh kalau gitu. Dan ini agak buram sih kamera saya karena kepercikan air terus nih lensanya nih. Jadi agak buram banget nih kameranya nih. Karena kamera ini enggak anti air teman-teman. Jadi nggak bisa terlalu lama sih kena percikan air. Kita jalan pulang lagi kalau begitu. Kita jalan terus. Mungkin karena jarak pandang saya jadi agak lumayan pendek ini gara-gara percikan air terjun teman-teman. Dan itu air ini kayaknya kalau turun ke sana gimana nih turun rumputannya, apakah bisa diinjak apakah enggak? Tapi enggak deh kayaknya, gak usah turun aja lah, bahaya juga itu banyak rumputan tuh. Kalau ada ular bisa berabe nanti. Kita jalan terus. Dan ini udah hampir lama penelusuran belum ada tanda-tanda kemunculannya teman-teman. Ini udah mulai hujan lagi kayaknya nih. Tadi nggak nyampe sini nih percikan airnya nih, sekarang udah nyampe tuh teman-teman. Bisa kelihatan kan kalian di kamera tuh, kayaknya udah mau mulai hujan lagi nih. Gak tahu hujan atau hembusan dari air terjun yang ketiup angin. Kita muter lagi. Ini sebenarnya lokasi air terjunnya enak banget teman-teman, karena udah akses jalannya bagus buat penelusuran gitu. Ada tangga-tangganya, ada jalan-jalannya, jadi aman lah istilahnya. Yang penting kita nggak turun-turun ke bawah gitu, cuman ngikutin jalan ini doang. Jadi saya rasa aman nih penelusuran saya. Baru saya menemuin air terjun kayak begini teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir kalau di penelusuran kali ini saya belum mendapatkan hasil. Saya akan buatkan PR nih di lokasi Curug Gembul ini dan akan kembali buat nelusurin curug ini lagi teman-teman, sampai benar-benar terungkap lah istilahnya siapa sebenarnya sosok makhluk gaib yang menghuni air terjun ini. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan dan penelusuran saya di Curug Gembul bersama saya Evan Alkorni teman-teman. Karena di balik keindahan alam selalu ada misteri yang tersembunyi, dan itu saya akan mencoba mengungkap misteri tersebut teman-teman. Ini batu yang pertama tadi nih, saya penasaran di batu ini teman-teman, karena begitu mendeketin batu ini saya agak merinding di sini nih.
jadi agak penasaran juga nih, ini kayaknya debit airnya makin gede teman-teman, makanya udah agak deras nih percikan air terjunnya. Cuman ini saya enggak deh kalau buat naik ke atas batu itu, terlalu bahaya teman-teman. Jadi kita pulang aja deh, kita telusurin lagi lain kali teman-teman. Mungkin karena terlalu pagi, ini sekitar adalah 2:30 pagi, dan itu tenda saya di depan teman-teman, lagi bikin api unggun. Jadi kita langsung pulang aja, kembali ke tenda. Nah, di sini nih akan merinding-merinding saya teman-teman. Jadi penasaran juga kan, menegangkan sekaligus bikin penasaran nih daerah sini nih. Kayak ada yang merhatiin tuh di balik semak-semak itu teman-teman sama saya. Jadi dulunya air terjun ini menurut Pak Deboy selaku pengelola air terjun, katanya ini air terjun setahun sekali suka dipakai ritual sama para leluhur Cianjur teman-teman, buat 14 mulut atau menyambut hari kelahiran Nabi gitu, kira-kira begitulah kurang lebih. Maaf aja kalau ada yang salah dari pengetahuan saya tentang air terjun ini teman-teman. Tapi ada yang bilang juga air terjun ini adalah petilasan dari seorang putri yang dulunya mandi di sini teman-teman. Jadi ketika putri itu mandi di air terjun ini, percikan air terjunnya terlihat seperti asap teman-teman. Jadi sejak saat itu dinamakanlah curug ini Curug Ngebul dalam bahasa Sunda teman-teman, atau dalam bahasa Indonesianya air terjun berasap lah gitu. Dan mungkin sekian dulu penelusuran saya teman-teman pada malam hari ini. Kita lanjut lagi di lain kesempatan, kita ungkap sosok makhluk gaib penghuni air terjun ini. Jadi ikutin terus perjalanan dan penelusuran saya bersama Evan Alkorni, dan jangan lupa juga buat kalian klik tombol subscribe channel ini teman-teman, karena nanti setelah subscriber saya 100.000 saya akan melakukan live streaming, dan insya Allah atas izin Allah kalian semua akan melihat sosok makhluk gaib atau penampakan secara live dan real hanya di channel saya.